Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran laka ya Allah, sholatan wassalaman laka ya Habiballah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator dari kelompok 6. Nama saya Umi Kulsum, kelas B26. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mini riset yang berjudul Manajemen Bimbingan Konseling Berbasis Religius. Dalam hal ini, mini riset ini adalah tugas dari mata kuliah bimbingan konseling yang mana dosen pembimbingnya adalah Dr. Neng Gustini, Magister Pendidikan, Magister Agama. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang lain, yaitu Ibu Eva Afifah. Berikutnya Bapak Dede Kurniawan. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan pendahuluan dari mini riset kami yang berjudul Manajemen Bimbingan Konseling yang Berbasis Religius, bahwa pendidikan itu tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik secara menyeluruh. Layanan BK atau bimbingan konseling itu berperan penting dengan mengintegrasikan aspek psikologis, sosial, spiritual, dan religius. Dalam konteks Indonesia yang tentunya sangat kental ya dengan religius, manajemen BK yang berbasis nilai keagamaan ini tentunya sangat diperlukan untuk membina moral dan religiusitas siswa. Artikel ini membahas landasan komponen implementasi, tantangan, serta rekomendasi pengembangannya. Baiklah, untuk penjelasan berikutnya tentang landasan teoritis dan konseptual. Pertama, konsep religiusitas dalam konseling itu adalah mencakup sistem kepercayaan, nilai moral, serta praktek keagamaan yang berkaitan dengan spiritualitas. Dalam konseling yang berbasis dengan religius itu menjadi landasan moral dan spiritual yang membantu konseli menemukan makna hidup, ketenangan batin, serta komitmen moral. Dalam konseling Islam, religiusitas dipandang sebagai kerangka nilai pembentuk karakter dan pedoman hidup. Baik, berikutnya yaitu landasan teoritis dan konseptual. Yang pertama yaitu kerangka konseptual bimbingan konseling berbasis religius. BK religius ini biasanya dapat kita lihat di pesantren yang berlandaskan 5 aspek. Yang pertama filosofis, psikologis, empiris, regulatif, dan sosial budaya. Layanannya itu mencakup pengasuhan dan pendidikan untuk menumbuhkan religiusitas. Serta intervensinya meliputi doa, tafakur, membaca Al-Quran, taubat, dan ritual ibadah yang berguna untuk memperkuat spiritualitas remaja. Baik, berikutnya yaitu tentang manajemen bimbingan konseling berbasis religius dalam hal komponen dan prosesnya. Yang pertama, perencanaan BK religius mencakup penyusunan layan responsif, preventif, dan pengembangan spiritual dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam. Hal ini seperti ditemukan dalam penelitian di MTS Kabupaten Nganjuk yang terdapat di mini riset kelompok 6. Berikutnya, pengorganisasian BK religius mencakup pengelolaan guru BK, kerjasama dengan orang tua dan tokoh agama, serta penyediaan ruang dan waktu untuk aktivitas religius agar layanan berjalan efektif. Yang ketiga, pelaksanaan BK religius mencakup penerapan layanan dasar, layanan responsif dengan pendekatan religius, serta program pengembangan spiritual sesuai dengan rencana.
Yang terakhir, evaluasi BK religius. Hal ini dilakukan dengan memantau efektivitas layanan, menilai pencapaian pembentukan karakter religius, serta perubahan perilaku siswa, dan juga sejauh mana konseli terbantu secara spiritual dan moral. Lalu berikutnya melakukan perbaikan yang bila diperlukan. Implementasi dan praktik di lembaga pendidikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa manajemen BK religius ini di lembaga Islam dan pesantren efektif mengintegrasikan nilai agama dalam layanan dasar, responsif, karir, dan dukungan sistem. Implementasinya membantu menurunkan masalah siswa, meningkatkan disiplin, membantu karakter religius, serta memperkuat spiritualitas sehingga layanan menjadi lebih komprehensif. Manfaat dan tantangan. Manfaat BK berbasis religius membentuk karakter moral dan spiritual siswa, menciptakan lingkungan sekolah kondusif dengan akhlak dan disiplin baik, serta memberikan pendampingan holistik yang mencakup aspek akademik, psikologis, dan spiritual. Adapun tantangan BK religius ini meliputi keterbatasan kompetensi guru dalam pendekatan Islami, kurangnya modul atau pedoman baku, serta kesulitan menjalin keterpaduan dengan kurikulum, orang tua, tokoh agama, dan komunitas secara konsisten. Baiklah, berikutnya yaitu rekomendasi untuk BK. Jadi yang harus dilakukan yang pertama rekomendasi pelatihan guru. Jadi tingkatkan keterampilan konseling religius untuk semua guru BK. Yang kedua yaitu pengembangan modul. Jadi buatlah modul BK yang berbasis agama yang terstandarisasi dan sistematis. Yang ketiga, melibatkan orang tua. Tentunya dalam bimbingan konseling ini juga harus melibatkan orang tua. Dan satu lagi, yaitu pemuka agama dalam program BK secara aktif. Berikutnya, lakukan evaluasi rutin. Jadi lakukan evaluasi secara rutin atau secara berkala untuk memantau efektivitas program BK. Yang terakhir, lakukanlah penelitian lanjutan. Jadi penelitian lanjutan ini untuk mendokumentasikan praktis terbaik atau praktek terbaik yang dapat direplikasi. Setelah kita menjelaskan pemaparan tentang manajemen bimbingan konseling berbasis religius, maka dapat kita simpulkan bahwa manajemen bimbingan konseling berbasis religius di Indonesia itu berperan sangat strategis. Yang mana memang di Indonesia sendiri itu adalah masyarakatnya terkenal religius. Jadi manajemen BK berbasis religius ini sangat strategis dalam membentuk karakter, moral, dan spiritual siswa. Dengan landasan psikologis, moral, dan religius, serta manajemen yang terstruktur, layanan BK ini melampaui fungsi akademik, menciptakan disiplin, dan iklim sekolah yang kondusif. Tantangan meliputi kompetensi guru. Jadi tantangan dalam manajemen BK yang berbasis religius ini adalah meliputi kompetensi guru, modul, dan kolaborasi dengan orang tua atau komunitas masyarakat sekitarnya. Sehingga pengembangan modul, pelatihan, evaluasi, dan penelitian lanjutan penting untuk dioptimalisasi dalam program ini. Baiklah, untuk pemaparan mini riset manajemen bimbingan konseling yang berbasis religius telah selesai. Apabila teman-teman ingin lebih mengetahui lebih dalam tentang manajemen bimbingan konseling berbasis religius, bisa mengunjungi daftar pustaka
daftar pustaka yang tertera di slide ini, yang mana kami mengambilnya mini riset tersebut dari artikel yang ada di daftar pustaka ini. Dan akhirnya selesailah sudah presentasi dari kelompok 6 yang berjudul Manajemen Bimbingan Konseling Berbasis Religius. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada khilaf dan salah ataupun kekurangan dalam menyampaikan penjelasan mini riset pada presentasi kali ini. Dan tentunya kritik dan saran yang membangun itu sangat berarti bagi kami supaya sebagai perbaikan dan lebih sebagai perbaikan untuk presentasi selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.